Puji Tuhan, kemelaratan rohani itu sangat mengerikan, sangat menyedihkan. Kita kekurangan iman, kita kekurangan kasih karunia Allah, kita kekurangan sukacita dari Allah. Dan tidak ada yang bisa menggantikan hal-hal itu. Puji Tuhan, kita melihat bahwa secara pribadi Hizkia memperbaiki dirinya dalam 2 Tawarikh pasal 29 ayat yang kedua. 2 Tawarikh 29 ayat 2, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Haleluya. Sebelum ia masuk kantor sebagai seorang raja, ia memperbaiki dirinya. Lama 29 tahun ia terus memperbaiki dirinya dengan cara melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Marilah hal yang sama juga kita lakukan di hari-hari yang terakhir ini. Kita terus memperbaiki diri kita dengan cara melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud bapa leluhurnya. Jadi kita melihat kesetiaan Daud kepada Tuhan, keadaan Daud apa adanya, baik buruknya, pertobatan Daud kepada Tuhan menjadikan pelajaran hidup tersendiri bagi Hizkia. Kita diberikan hati, kita diberikan akal pikiran, kita bisa menilai apa yang harus kita lakukan seturut firman Allah. Kita melihat tokoh Hizkia yang meneladani bapa leluhurnya. Kiranya kita juga seperti Daud dalam hidup yang singkat dan fana ini, kita melakukan apa yang benar di mata Tuhan Allah kita, Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Maka ketika Tuhan izinkan kita tiada, dipanggilnya pulang, keturunan-keturunan kita kelak akan selalu mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang melakukan apa yang benar di mata Tuhan, menjadi teladan yang menyenangkan Tuhan, menjadi kebanggaan keturunan kita kelak. Karena Hizkia selalu melakukan apa yang benar di mata Tuhan, maka Tuhan Israel memberikan hikmat bagaimana ia dapat menjadi seorang raja yang baik. Demikian pula menjadi pelajaran bagi kita ketika kita sungguh-sungguh melakukan kehendak Allah, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat, Tuhan akan memberikan kita nasihat apa-apa yang harus kita lakukan untuk kita mengalami pertolongan Tuhan di masa-masa yang akan datang, mengalami mujizat Allah yang ajaib di masa-masa yang akan datang. Bagaimana Alkitab katakan bahwa kita hidup di hari-hari yang terakhir, kita hidup di masa yang gelap. Dunia mengatakan
tahun depan adalah tahun yang gelap, tidak tahu harus berbuat apa. Demikian pula tahun-tahun yang akan datang. Tetapi firman Allah berkata, ketika kita sungguh-sungguh turut Tuhan, maka Tuhan akan menyinari jalan hidup kita, hingga kita tidak tersandung dan jatuh. Kita tetap berada di dalam terangnya Yesus Kristus, sementara kita berjalan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Tuhan Yesus menolong kita, memberikan hikmat, memberikan nasihatnya. Betapa pentingnya kita memiliki telinga yang peka terhadap firman Allah. Alkitab adalah firman Allah yang tertulis. Melalui firman Allah yang tertulis ini, Allah berbicara kepada kita, baik secara umum, baik secara khusus, supaya kita turut Tuhan dan kita selamat sempurna, masuk dalam langit baru yang bumi baru. Adapun hikmat pertama yang Tuhan berikan kepada Hizkia sebagai seorang raja, yaitu Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Dalam ayat yang ketiga sampai ayat 36, Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Raja-raja sebelum Hizkia, mereka menutup rumah Tuhan, bahkan mengubah rumah Tuhan menjadi tempat penyembahan kepada iblis, yaitu ilah-ilah yang disembah oleh bangsa Kanaan yang dilarang oleh Tuhan. Kita ingat Luaran pasal 20, jangan ada ilah lain di hadapanku. Jangan menyembah ilah lain. Hizkia menguduskan kembali rumah Tuhan. Demikian pula hal yang sama ialah juga kita lakukan di dalam hidup kita sehari-hari. Kita adalah rumah Tuhan, bait Allah yang hidup, bait Roh Suci. Marilah kita selalu menguduskan hidup kita, yaitu kita hidup di dalam kehendak Allah. Betapa pentingnya kita melakukan hal ini, supaya hidup kita berisikan Tuhan dan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya. Orang yang sungguh-sungguh menguduskan hidupnya di dalam Kristus Yesus, setan tidak akan bisa masuk ke dalam hatinya. Setan bisa menyerang, mengganggu, membisikkan sesuatu, tetapi ia tidak bisa masuk dalam hati orang-orang yang sungguh-sungguh menguduskan hidupnya di dalam Yesus Kristus. Betapa pentingnya membuka telinga kita untuk Tuhan berfirman melalui pembacaan Alkitab harian atau melalui perenungan Alkitab pada ibadah gereja, supaya kita mengisi hati kita dengan firman Allah, sehingga iblis tidak bisa masuk dan mengisi hidup kita. Hal yang kedua, sebagai seorang raja, Hizkia mengadakan kembali perayaan Paskah. Dalam pasal 30 ayat 1
sampai pasal 31 ayat 1. Kita memperhatikan dalam pasal-pasal itu, dalam ayat-ayat itu bagaimana mereka merayakan Paskah sebagaimana perintah Tuhan kepada Israel. Kita memperhatikan di dalam ayat 18 dan 19. Sebab sebagian besar dari rakyat, terutama dari Efraim, Manasye, Isahar dan Zebulon, tidak mentahirkan diri. Namun mereka memakan Paskah, walaupun tidak sesuai dengan apa yang ada tertulis. Tetapi Hizkia berdoa untuk mereka, katanya, Tuhan yang baik itu kiranya mengadakan pendamaian bagi semua orang yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan Allah nenek moyangnya, walaupun ketahiran mereka tidak sesuai dengan tempat kudus. Tuhan mendengar Hizkia dan membiarkan bangsa itu selamat. Kita memperhatikan karena tidak ada pengajaran firman Tuhan yang dilakukan oleh suku Lewi sebagai pengajar, karena raja-raja sebelum Hizkia menolak melakukan ibadah kepada Tuhan Allah Israel, maka rakyat Israel, rakyat Yehuda tidak mengerti bagaimana harus melakukan Paskah seturut firman Tuhan. Dikatakan mereka tidak mentahirkan diri, tidak menyucikan diri terlebih dahulu karena kekurangan firman Allah. Jadi pelajaran bagi kita betapa pentingnya kita belajar firman Allah untuk kita memperbaiki diri kita, supaya kita mengerti rencana Allah buat kita semua. Adalah dosa yang sangat besar mereka tidak mentahirkan diri terlebih dahulu. Tuhan bisa saja memusnahkan mereka semua, tetapi kita melihat Hizkia berdoa, Tuhan yang baik kiranya mengadakan pendamaian. Mereka memang kurang dalam tata cara merayakan Paskah, tetapi hati mereka, sikap mereka mencerminkan bahwa mereka sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah. Dan Tuhan mendengarkan Hizkia, membiarkan bangsa itu selamat. Kita mengingat, memperhatikan Tuhan melihat hati manusia. Tuhan melihat hati kita. Apakah hati kita sungguh-sungguh berhasrat mencari Tuhan? Benarkah umat Allah mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Satu-satunya penyebab Tuhan memilih Daud sebagai raja menggantikan Saul karena Tuhan melihat hati Daud. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat 7 bagian B. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Puji Tuhan, Tuhan melihat hati manusia. Tuhan melihat hati kita yang hadir pada saat ini. Apakah kita sungguh-sungguh berhasrat mencari Allah Tuhan kita Yesus Kristus namanya. Allah
melihat hati. Dan itulah yang menjadi dasar penghakimannya kelak. Maka tidak heran orang-orang akan kaget di hadapan Yesus Kristus yang mengadili manusia. Karena Tuhan Yesus melihat hati manusia. Bahkan seringkali kita tidak mengenal hati kita sendiri. Betapa pentingnya kita memiliki hati yang sungguh-sungguh berhasrat mencari Tuhan. Supaya Tuhan meninggikan kita pada waktunya. Bentuk atau sikap Tuhan meninggikan kita pada waktunya adalah ajaib. Siapa yang menyangka bahwa Tuhan mengangkat Daud menjadi raja? Seorang anak remaja sekitar 15 sampai 17 tahun. Karena Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat Daud memilih hati yang baik, yang bisa menggembalakan Israel. Hati yang bertobat. Hati yang selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saul tidak pernah merampok istri orang. Daud merampok istri orang. Saul ditolak Tuhan. Daud diampuni Tuhan. Karena Saul tidak bertobat. Sementara Daud sungguh-sungguh bertobat memohon ampun kepada Tuhan. Marilah kita seperti Daud. Kita seperti orang-orang Yehuda. Di tengah kekurangan kelemahan kita mau memilih dan memelihara hati yang sungguh-sungguh mencari Yesus Kristus. Peninggian Tuhan atas kita yang paling penting disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 8. 2 Timotius 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bagaimana kita tahu hati kita mencari Tuhan dengan benar? Ketika kita merasakan sendiri bahwa kita merindukan kedatangan Yesus Kristus kembali ke dunia ini untuk menghakimi kita. Apakah kita rindu dihakimi Tuhan di hari kiamat nanti? Itulah hati yang menjadi tanda hati kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di hari-hari yang terakhir ini. Kita hidup di hari-hari yang terakhir. Firman Allah dalam kitab suci menyatakan kepada kita, Ia segera datang kembali. Kita melihat pokok-pokok pengajaran gereja mula-mula tentang Yesus Kristus datang kembali sebagai hakim yang adil pada harinya atau pada hari kiamat itu. Setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, ia akan
menerima dari Tuhan sendiri mahkota kebenaran. Bentuk penghakimannya atas kita adalah Ia mengaruniakan mahkota kebenaran. Siapakah kita? Semua orang yang merindukan kedatangannya. Apakah kita sungguh-sungguh merindukan Yesus Kristus datang kembali? Itulah cara kita menganalisa, meneliti, memeriksa apakah saya mencari Tuhan atau tidak. Apakah dalam hatiku yang sesungguhnya aku rindu Tuhan datang kembali di atas semua kerinduanku yang lain. Itulah cara kita merayakan Paskah. Tujuan perayaan Paskah Israel pada saat itu adalah untuk mengingat perbuatan Tuhan Allah Israel yang melepaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Selama kurang lebih 400 tahun Israel berteriak minta kelepasan dari Tuhan atas perbudakan di Mesir yang mereka alami. Demikian pula hal yang sama juga kita alami. Dunia menekan kita. Tidak ada tempat yang nyaman dan aman bagi semua orang, termasuk umat Tuhan di muka bumi ini. Tidak ada tempat yang aman dan nyaman. Semua orang berteriak memohon kelepasan kepada sesembahannya masing-masing, kepada ilahnya masing-masing. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat melepaskan manusia dari perbudakan dosa dan akibatnya, dari tekanan dunia dan akibatnya atas manusia. Dan kita sangat bersyukur pada Tuhan bahwa 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah itu telah menjadi manusia dan mati tersalib, mati selama 3 hari 3 malam, seperti matinya Nabi Yunus di perut ikan, dan kemudian bangkit dari antara orang mati dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Betapa pentingnya kita mengerti Paskah Israel adalah nubuatan tentang Kristus Yesus yang telah digenapi oleh Yesus Kristus sendiri, yaitu di dalam penderitaan dan kematiannya di kayu salib di Bukit Golgota. Betapa besar kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan itu, dan segala akibatnya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Yang pertama, kita telah mengalami pengampunan dosa. Dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 kita melihat tiga hal akibat kematian Yesus di kayu salib bagi orang percaya. 1 Petrus 2:24. Yang pertama, Tuhan telah mengampuni segala dosa kita di kayu salib. Bagaimana cara kita mengalami pengampunan dosa? Yaitu kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus, mengaku segala dosa kita dan mohon ampun kepadanya. Dan saat itu juga segala dosa kita telah dihapuskannya
oleh darahnya dari buku catatannya tentang hidup kita. Betapa mahalnya darah Yesus Kristus, tidak ternilai harganya. Siapa yang bisa mengampuni dosa selain Yesus Kristus? Hanya Yesus yang telah dan dapat mengampuni segala dosa manusia. Kita sangat bersyukur untuk hal tersebut, untuk anugerah yang tersedia dengan cuma-cuma sampai terbentuknya gereja yang sempurna sama seperti Dia. Batas waktu pengampunan dosa manusia adalah sampai manusia mati dan terbentuknya gereja yang sempurna sama seperti Yesus Kristus. Kita bersyukur kita masih diberi nafas. Bukti Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Marilah kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Akibat yang kedua dari kematian Yesus adalah kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Kita dilayakkan Tuhan beribadah kepada Tuhan, dilayakkan Tuhan melayani Tuhan. Di hadapan Yesus kita adalah hamba-hambanya. Sepanjang kita tetap mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Orang yang telah mati terhadap dosa, ia tidak bisa hidup lagi. Ia hidup untuk kebenaran. Ia melayani kebenaran. Ia melayani Yesus Kristus. Memang kita masih penuh kekurangan kelemahan, tetapi hati kita berhasrat sungguh-sungguh hidup untuk kebenaran. Itulah cara kita merayakan Paskah Kristus. Akibat yang ketiga dari kematian Yesus, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kematian Yesus telah mendatangkan kesembuhan atas dosa dan segala akibatnya. Dosa mendatangkan sakit, penyakit, dan kematian. Kematian secara fisik, kematian secara jiwa, dan kematian kekal. Yang harus kita takutkan kematian kekal. Karena tidak ada lagi kesempatan untuk hidup lagi. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan. Akibat kematian Yesus Kristus sungguh luar biasa. Oleh bilur-bilur Yesus kamu telah sembuh. Disembuhkan dari dosa dan segala akibatnya. Berapa banyak orang yang dijajah oleh dosa, karena sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan, maka ia dilepaskan sama sekali dari dosa-dosanya. Kita bersyukur, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh, baik secara fisik, baik secara jiwa, dan yang paling penting sungguh secara rohani, yaitu menjadi miliknya Allah selama-lamanya. Akibat yang keempat dari kematian Yesus, dalam ayat 25, kita dipelihara oleh Tuhan.
Sasaran pemeliharaan yang utama adalah kerohanian kita, roh kita. Mazmur 23 berbicara tentang pemeliharaan secara rohani. Tuhan Yesus selalu mengutamakan tercukupinya kebutuhan roh kita, yaitu firman Allah dan roh suci. Maka Tuhan mengingatkan kita supaya kita selalu minta hal itu. Berilah kami makan firman-Mu, berilah kami minum air kehidupan-Mu. Karena itu adalah kebutuhan yang terutama, kebutuhan yang sejati. Ketika secara rohani atau roh kita tercukupi dengan firman Allah dan Roh Kudus, kita tidak akan khawatir masa depan kita. Kita tidak akan gampang gelisah masa depan kita. Kita tidak akan cemas, takut masa depan kita. Karena tercukupinya kebutuhan rohani atau roh kita, yaitu firman Allah dan Roh Kudus. Hanya firman Allah dan Roh Kudus dari Yesus saja yang dapat menolong kita di hari-hari yang sukar yang akan kita lewati kelak. Dunia akan dilanda masa kegelapan yang besar, kacau balau. Tetapi sepanjang kita hidup dalam Yesus, kerohanian kita atau roh kita akan dilimpahi dengan firman Allah Roh Kudus. Dan itu membuat kita tidak khawatir, membuat kita tidak takut, membuat kita tidak cemas, membuat kita tidak gelisah. Ayat 25 sangat jelas, gembala dan pemelihara jiwamu. Kalau kita takut, khawatir, kita tahu tempatnya, kita tahu kepada siapa kita minta pertolongan, yaitu Yesus Kristus yang adalah gembala dan pemelihara jiwa kita. Betapa pentingnya kita bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Tuhan menggambarkan pemenuhan kebutuhan rohani tersebut seperti pesta yang meriah. Dalam 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. 1 Korintus 5 ayat 7 dan 8. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Merayakan Paskah Kristus yang telah membawa kita kepada keselamatan yang kekal. Merayakan Paskah Kristus dengan cara membuang ragi yang lama, segala dosa yang lama, keburukan dan kejahatan, supaya kita menjadi adonan yang baru. Adonan yang baru, tempat membuat roti. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Ragi sangat penting untuk roti yang enak. Tetapi sangat berbahaya.
memang enak, tetapi berbahaya. Tuhan ingin kita menjadi roti yang tidak beragi, kemurnian dan kebenaran. Adonan yang baru tempat membuat roti. Tuhan membantu hidup kita. Kita diingatkan Tuhan pertama-tama tentang pesta rohani. Berpestalah dengan kemurnian dan kebenaran. Senanglah ketika Tuhan berfirman kepada kita, entahkah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan keinginan kita. Yesus adalah roti kehidupan. Barang siapa yang lapar dan datang kepada Yesus, ia tidak akan lapar lagi. Yohanes 6 ayat 30. Gak apa-apa Tuhan, saya dimarahi sama Tuhan, yang penting saya baik. Itulah orang yang lapar. Tidak apa-apa Tuhan, Engkau tegur dengan firman. Saya lapar. Yesus adalah roti kemurnian dan kebenaran. Roti yang tidak beragi. Itulah cara kita merayakan Paskah. Menikmati roti yang tidak beragi. Menikmati kemurnian dan kebenaran. Dunia juga menawarkan roti atau makanan atau hidangan, tetapi membawa kepada maut, membawa kepada gaya hidup yang kacau balau dengan segala akibatnya. Tetapi anak-anak Tuhan yang terus makan, menikmati kemurnian dan kebenaran, bahkan berpesta dengan kemurnian dan kebenaran, Tuhan bekerja mengubah gaya hidupnya dari yang kacau balau menjadi teratur, karena rohnya sudah penuh dengan kemurnian dan kebenaran. Terus menerus dituntun Tuhan, diatur Tuhan menjadi gaya hidup yang baik, teratur, menjadi berkat adonan yang baru, tempat membuat roti, lalu roti dibagi-bagikan menjadi berkat. Orang-orang yang berpesta dengan kemurnian dan kebenaran, mereka akan baik hidupnya, roh, jiwa, dan tubuhnya. Karena kondisi usia mungkin sakit, wajar, karena tubuh lapuk. Tetapi rohnya, gaya hidupnya, tingkah lakunya sehat, menjadi berkat bagi orang lain. Baru memandang orang itu senang. Wah, saya memandang indahnya ciptaan Tuhan melalui tingkah lakunya. Itulah orang yang berpesta dengan kemurnian dan kebenaran. Marilah kita memilih pesta ini. Pesta yang sesungguhnya adalah hidup dalam kehendak Allah. Bukankah kita mengalaminya sendiri? Ketika kita hidup dalam kehendak Allah, maka Allah memberkati kita dengan rahmat-Nya setiap hari. Dengan demikian kita akan selalu mengingat Yesus yang telah mati bagi semua orang, termasuk kita. Ibadah bersama-sama kepada Tuhan seperti saat ini adalah juga salah satu cara yang Tuhan inginkan kita lakukan, untuk kita bersama-sama
mengingat kematian Yesus Kristus dan yang telah menolong kita. Kematian yang telah menyelamatkan. Kematian Yesus yang tidak ternilai harganya, karena akibatnya luar biasa. Keselamatan jiwa, pengampunan dosa di dalam namanya, dan hidup kekal di dalam langit baru dan bumi yang baru. Marilah kita tidak lupa dengan kematian Yesus Kristus. Kematian Yesus telah mendatangkan kekalahan atas iblis dan maut dan pemusnahan atasnya. Dalam Ibrani 2 ayat 14 dan 15 kita memperhatikan ayat-ayat itu. Ibrani 2 ayat 14 dan 15. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut, dan dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Betapa bencinya iblis kepada Yesus yang telah mati dan telah memusnahkannya dan maut, sehingga iblis menaruh kebencian di dunia ini atas Yesus dan pengikut-pengikutnya. Bahkan jadi sebuah ajaran yang menolak fakta sejarah yang benar. Yesus telah mati di kayu salib. Iblis tidak lagi berkuasa, demikian pula maut. Dan bagaimana caranya kita mengalami? Kita hidup berpesta secara rohani. Sisi lain dari hidup dalam kehendak Allah adalah perjuangan iman yang melelahkan, tetapi melakukan dosa sangat lebih melelahkan lagi. Rohnya yang lelah, tapi kalau perjuangan iman, tubuhnya yang beda. Kita melihat contoh dalam sejarah gereja mula-mula, bagaimana gereja mula-mula banyak yang menderita, mati karena Yesus, karena aniaya, tetapi mereka bersukacita. Salah satu contoh nyata yang ditulis dalam Alkitab adalah Stefanus. Dengan riang gembira ia menyambut Tuhan, menjemput rohnya. Dalam Wahyu 12 ayat 11 kita melihat perjuangan iman kita belum selesai. Belum selesai. Wahyu 12 ayat 10 sampai 12 adalah nubuatan. Nanti nyanyian kemenangan itu diberikan. Tetapi telah disampaikan kepada kita apa yang akan terjadi, dan telah tertulis sejak 2000 tahun yang lalu oleh tangan Rasul Yohanes, mendorong kita terus berjuang, memperjuangkan iman kita, memperjuangkan diri kita sendiri sampai masuk dalam rumah Bapa yang kekal, Yerusalem yang baru dengan kerajaannya, langit baru, bumi yang baru. Kita melihat, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Itulah peperangan. Kita hidup dalam peperangan. Semua orang berperang, melepaskan diri dari perbudakan dosa. Tetapi anak-anak Tuhan berperang untuk tetap merdeka dari dosa.
Kalau ada orang-orang Kristen yang terbelenggu oleh dosa, kita yang merdeka, marilah memohon pertolongan Tuhan. Dan Tuhan pasti menolong orang-orang yang kita doakan. Perjuangan iman membutuhkan darah dan air mata, kerja keras yang melelahkan, tetapi mendatangkan roh yang kuat. Itulah yang Tuhan ingin kita lakukan. Merayakan Paskah. Puji Tuhan. Marilah kita terus berjuang. Perjuangan kita belum selesai. Berbahagialah mereka yang telah mati dalam Yesus. Mereka senang selamanya. Kita ini yang belum berbahagia. Haleluya. Tuhan Yesus menolong kita sampai langkah kita yang terakhir.